teori tiga kuda merangka, yaitu bahwasanya G30 tidak lain adalah dari rekayasa Soeharto untuk merebut jabatan presiden, dan ini adalah tidak benar. Merangka yang pertama yaitu teman-temannya di Angkatan Darat dibinasakan. Tak adanya buzzer menunjukkan ada yang piara. Karena buzzer ini mungkin ada buzzer yang mantan wartawan bodoh, kekurangan uang jadi buzzer. Ada mantan aktivis, mantan LSM sama jadi buzzer karena butuh uang. Ada buzzer yang dosen. Jangan lupa, ada anak PKI namanya Ripka Ciptaning, pernah dengar gak? Yang menulis buku Bangga Jadi Anak PKI. Dan dia itu adalah pengurus PDIP. Sekolarisme inilah yang memberikan kesempatan kepada komunis untuk bisa masuk dalam medan persaingan politik di Indonesia ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Mengerikan, RRC akan jadi kekaisaran jahat, PKC menjadi ancaman terbesar di bumi. Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan bahwa China sedang dalam perjalanan untuk menjadi kekaisaran jahat. Menurutnya, itu merupakan ancaman yang lebih besar bagi Amerika daripada Uni Soviet di era Perang Dingin. Mantan Wakil Presiden Donald Trump itu mendesak Presiden Joe Biden untuk menghadapi China dengan lebih kuat di berbagai bidang, termasuk perihal asal-usul virus corona dan juga neokolonialisme raksasa Asia. Partai Komunis Cina adalah ancaman terbesar bagi kemakmuran, keamanan, dan nilai-nilai kita di muka bumi, kata Pence saat berpidato di kelompok think tank Heritage Foundation. China mungkin belum menjadi kerajaan yang jahat, tetapi bekerja keras setiap hari untuk menjadi satu. Ujarnya seperti dikutip dari AFP pada Kamis 15 Juli yang lalu. Dalam banyak hal, komunis China menimbulkan tantangan yang lebih besar bagi Amerika Serikat daripada yang pernah dilakukan oleh Uni Soviet di Perang Dingin kemarin. Komentar tersebut menyoroti sikap anti-Cina yang diadopsi oleh Pence yang memperkuat kebijakannya dan Trump terhadap saingan ekonominya, termasuk memberlakukan tarif perdagangan dan juga menyalahkan Beijing atas pandemi COVID-19. Trump berulang kali memuji Presiden Xi Jinping di hari-hari awal pandemi atas transparansi dan profesionalisme China dalam respon kesehatan masyarakatnya, sebelum beralih mengkritik Beijing dan menyebut COVID-19 sebagai virus China. Alih-alih berguling ke China, pemerintahan Biden seharusnya menuntut agar Beijing berterus terang tentang asal-usul virus corona. Begitu katanya, mengulangi kalimat Trump bahwa bukti menunjukkan virus corona bocor dari laboratorium Wuhan. Biden pada Mei pemerintahannya memerintahkan penyelidikan asal-usul COVID-19. Pence juga menekankan bahwa dia yakin China merasakan kelemahan dalam pemerintahan baru Amerika Serikat dan menuntut Biden untuk mengambil langkah yang lainnya demi melawan Beijing. Dia mendesak Presiden Biden untuk memisahkan ekonomi Amerika Serikat dari industri China yang dianggap penting untuk keamanan nasional, memperkuat hubungan ekonomi dengan Taiwan, mengurangi impor China, dan menuntut Olimpiade musim dingin 2022 dipindahkan dari Beijing, kecuali jika negara itu memberikan data asal COVID-19 yang benar dan mengakhiri penganiayaan terhadap minoritas Muslim Uighur. Lebih lanjut, Pence juga menyerukan sikap agresif Amerika Serikat untuk mencegah China membangun pangkalan militer di belahan bumi barat. Telah ditemukan dokumen PKI dengan target mendirikan negara komunis. Seorang sejarawan Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Profesor Dr. Aminuddin Kasdi, mengaku menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Kemudian menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dengan isu-isu seolah-olah PKI itu tidak kejam. Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak kejam, bukan anti agama dan tetap berjuang untuk NKRI. Begitu kata Dr. Aminuddin Kasdi dalam suatu diskusi kecil di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Menurut peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 9 Januari 1948 itu,
Semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisikan rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan negara komunis Indonesia. Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang ABC Revolusi yang ditulis oleh Komite Sentral PKI pada tahun 1957, di mana isinya menyebutkan 3 rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target negara komunis di Indonesia. Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak ada dokumen historisnya. Bahkan dokumen itu merinci 3 tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal. Lalu rumor pun dihembuskan untuk mengaburkan fakta. Ujar penulis tesis Masalah Tanah dan Keresahan Petani di Jawa Timur tahun 1960-1965. Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tak terbantahkan. Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu. Mantan aktivis pelajar Islam Indonesia, PII tahun 65, kemudian GP Ansor tahun 68, Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Muhammadiyah itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan. PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dihitan dan banyak lagi. Oleh karena itu ia juga mengimbau masyarakat agar jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah. Seperti menunjukkan bahwa orang-orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional. Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang-orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang negara komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah membenarkan dengan bersumber testimoni. Karena ada sisa-sisa PKI yang bercokol di media. Begitu kata guru besar sejarah UNESA itu. Testimoni itu mungkin saja benar dan ia menilai, namun testimoni itu bersumber dari individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan oleh Cici PKI yang dipimpin oleh DN Aidit itu. Jadi rencana negara komunis Indonesia itu fakta historis. Dalam video wawancara khusus, Profesor Aminuddin Kasdi juga meluruskan propaganda yang beredar menyebut G30 SKPKI merupakan rekayasa dari Soeharto. Cina berencana sekulerkan Muslim Indonesia. WikiLeaks merilis sebuah kawat rahasia kedubes Amerika Serikat di Beijing yang berisikan pertemuan Kemlu Cina dan Amerika Serikat. Dalam kawat tersebut, Cina berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler. WikiLeaks, seperti dilansir dari situsnya pada Rabu 15 Desember 2010 silam, merilis sebuah kawat rahasia dari Kedubes Amerika Serikat di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Saat itu, pertemuan antara Wakil Menlu Cina, Cui Tiankai, dan juga Dirjen Urusan Asia Kemlu, Hu Zhengzhou, dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Eric John. Pertemuan mereka untuk membahas sejumlah negara ASEAN, Indonesia termasuk menjadi porsi utama. John bertanya pada Hu, bagaimana pemerintah Cina melihat pemerintahan Indonesia yang saat ini. Menurut Hu sendiri, Cina memantau betapa ada peningkatan gesekan antar etnis dan agama di Indonesia. Pemerintah Cina juga mendorong sekularisasi Muslim di Indonesia. Beijing ingin mempromosikan Islam sekuler di Indonesia, kata Hu pada John. Bagaimana cara Beijing menyekulerkan Muslim di tanah air? Menurut Hu, hal itu dilakukan dengan mendorong interaksi Muslim Indonesia dengan Muslim Cina. Dengan demikian, Muslim Indonesia bisa tertular sifat Muslim yang di Cina memang sekuler karena kontrol ketat pemerintahan komunis. Dengan mendorong interaksi dengan 20 juta Muslim di Cina. Hu juga bersepakat dengan John menjalin hubungan baik dengan Indonesia paling mudah dilakukan dengan memberikan bantuan saat bencana alam. Cina dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir selalu memberikan bantuan ketika Indonesia tertimpa bencana alam. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Cina berkoordinasi dalam memberikan bantuan untuk Indonesia terkait dengan bencana alam. Beijing melihat hal semacam itu bisa menjadi model untuk kerjasama regional. Begitu kata Hu.